Shalom, apa kabar? Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar dari tema yaitu Allah hadir di dunia dan di ruang digital, kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan setiap materi tentang bagaimana Allah hadir di dunia dan di ruang digital. Berkati kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan materi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah baik, shalom. Nah pada hari ini tentunya kita akan belajar dari satu tema, yaitu Allah hadir di dunia dan di ruang digital. Nah tentunya di zaman yang sudah serba canggih, di zaman sekarang, nah dunia kita tidak hanya terbatas pada ruang fisik saja. Nah tentunya kita hidup dalam dua dunia sekaligusnya, di dunia nyata dan dunia digital. Nah kita belajar berkomunikasi, bahkan beribadah sekalipun melalui yang namanya teknologi. Nah, lalu muncul pertanyaan penting. Nah, apakah Allah juga hadir di ruang digital? Nah, jawabannya itu adalah iya. Nah, kenapa? Karena Allah itu hadir di mana saja. Nah, Alkitab saja mengajarkan bahwa Allah itu maha hadir. Nah, dalam Mazmur pasal 139, nah dikatakan bahwa kemanapun kita pergi, di situ Allah ada. Nah, baik kita ada di tempat tinggi, di tempat rendah, bahkan dalam kegelapan sekalipun, nah Allah tetap menyertai kita. Nah, ini berarti bahwa kehadiran Allah tidak dibatasi oleh yang namanya ruang dan waktu. Nah, termasuk ruang digital. Nah, seperti itu kalau kita melihat bahwa ketika kita membuka yang namanya media sosial, nah kita menonton video atau berinteraksi di dunia maya. Nah, Allah di sana juga hadir melihat, bahkan menyertai dan peduli dengan apa yang kita lakukan. Nah, dunia digital itu bukanlah ruang yang terpisah dari yang namanya kehidupan rohani kita. Nah, justru di sanalah iman kita diuji dan dinyatakan. Nah, jadi kita bisa menggunakan media sosial untuk melakukan ibadah, sharing-sharing tentang hal-hal rohani. Nah, bisa juga untuk hal-hal yang baik. Nah, tentunya sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menghadirkan yang namanya nilai-nilai Allah dimanapun kita berada. Nah, termasuk di dunia digital itu sendiri. Nah, artinya apa? Nah, artinya kita harus menggunakan yang namanya teknologi dengan bijak, bertanggung jawab dan penuh kasih, karena kita yang harus mengendalikan yang namanya teknologi. Jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita. Kita harus penuh tanggung jawab, harus penuh dengan kasih. Nah, misalkan saja ketika kita berkomentar di media sosial, apakah kita menyebarkan kebaikan atau justru kebencian? Nah, jadi itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, ketika kita membagikan sesuatu, nah apakah itu membangun orang lain atau merugikan mereka? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, dan ketika kita menggunakan waktu di internet juga, apakah itu mendekatkan kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita daripada Tuhan? Nah, oleh sebab itu, kita harus bijak menggunakan setiap internet, komentar yang kita klik di sana. Nah, kita harus bijak menggunakan yang namanya media sosial. Nah, Allah juga ingin kita menjadi terang, bukan hanya di dunia maya, tetapi juga di yang namanya dunia digital. Nah, seperti juga yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16. Nah, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Supaya apa? Supaya orang lain melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Nah, yaitu kita belajar tentang ruang digital. Nah, ruang digital bisa menjadi tempat yang gelap. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi dipenuhi dengan hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal yang tidak benar. Nah, namun disitulah kesempatan kita untuk membawa terang Kristus. Nah, kita bisa menyebarkan yang namanya firman Tuhan, memberikan semangat dan menjadi
berkat bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu kita harus mempergunakan media sosial dan menjadikan segala sesuatu itu, apapun yang kita klik, setiap komentar yang kita lakukan dan setiap unggahan kita adalah, mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Nah, demikian materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Marilah kita menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan materi yang mengajarkan kami untuk selalu setia di dalam Tuhan dimanapun kami berada, baik itu di dunia digital sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan materi, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.